Semakin dekat dengan pegunungan Himalaya, saya telah berada di distrik Kaski, pemukiman etnis Gurung yang terkenal piawai dalam meracik menu masakan tradisional. Wah, hari ini saya senang sekali karena diajakin oleh Ama Sabina memetik beberapa tanaman di kebun sebagai salah satu bahan masakan khas etnis Gurung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke. Amma atau panggilan ibu dalam bahasa Gurung memiliki peran penting dalam urusan dapur, termasuk menanam beberapa tanaman sayur. Wah, nah ini salah satu tanaman pertama yang kita ambil itu namanya iskus. Ini salah satu bahan campuran juga buat masakan khas. Ini warnanya agak-agak kuning, berarti udah siap untuk diambil. Oke, we keep here. Excuse me, Ama. Iskus atau Sekium edule adalah jenis tanaman merambat dari jenis labu-labuan. Tumbuh subur dengan mengikuti pertumbuhan pohon lain atau inang tempatnya merambat. Wah, wah, jatuh juga akhirnya yang paling besar. Jadi dia itu mirip-mirip sama labu siam, cuman warnanya beda dan emang aromanya khas, seger. Oke, can I put inside? Warna cerah kulit iskus adalah bentuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sebagai respons terhadap suhu rendah, radiasi UV, kandungan mineral tanah, dan kelembapan yang berbeda. Jadi iskus ini sebenarnya kalau panen sendiri bisa, cuman kalau jatuh-jatuh itu biasanya suka boncel-boncel. Jadi lebih aman kalau panen berdua, itu satu ngegala, satunya lagi untuk menangkap di bawah. Kaki pegunungan Himalaya memiliki lahan pertanian yang subur, sehingga banyak jenis sayur dapat tumbuh optimal tanpa pupuk. Kalau tadi udah ambil beberapa iskus, sekarang saatnya kita ngambilin salah satu tanaman yang dia mirip-mirip sama timun, tapi ini bentuknya unik nih karena dia agak berduri dan bentuknya juga agak melonjong gitu. Namanya karela. Lahan subur ini dipengaruhi oleh kandungan mineral tanah yang melimpah, berasal dari sisa material organik dan anorganik yang terurai dalam jutaan tahun lamanya. Nah, ini dia karela yang udah siap untuk dipanen. Sebenarnya bentuknya sama aja sama yang masih muda. Yang sudah tua itu membedakannya adalah bijinya. Yang sudah siap panen adalah yang bijinya berwarna hitam. Tapi karena kita nggak bisa lihat di dalam, jadi cukup dilihat dari ukurannya yang agak gemuk. Kemudian kalau dipencet ini, dalamnya agak kosong. Tuh, berarti udah siap untuk dipanen. Karela adalah istilah dalam bahasa Hindi untuk pare atau jenis sayur dengan permukaan berbintik. Bagi orang Gurung, karela adalah salah satu bahan wajib untuk memasak kari. Nah ini dia contohnya yang sudah siap dipanen. Ketika dibelah di dalamnya itu bijinya berwarna hitam. Nih. Terus karela ini dia rasanya juga seger-seger, bisa dimakan langsung. Jadi yang ini jadi tumbal untuk dimakan aja dan dicek bijinya. Yang lainnya langsung kita store. Tidak hanya untuk bahan masakan, dalam pengobatan tradisional, karela digunakan untuk detoksifikasi dan obat diabetes, masalah pencernaan, dan menurunkan kolesterol. Ama, maybe let's look that way. Okay, let's go. Meski tidak sebanyak tanaman Wow, di lahan this one. perkebunan, wanita etnis Gurung terbiasa menanam lebih kok dari kayak satu gini. jenis sayur dalam satu lahan. Karela, Hal ini dilakukan untuk memenuhi variasi jenis bahan olahan masakan. Wow, that's a lot, Ama. Wah, ternyata nyaman juga ya tinggal di tempat seperti ini. Meskipun jauh dari mana-mana, tapi tanahnya yang subur membuat tanaman-tanaman ini semakin lebat. Tuh, kita baru sebentar aja udah dapat sebanyak ini. Let's go, Ama. Oke. Nah, ini dia iskus dan korela yang menjadi dua bahan utama untuk membuat olahan khas Nepal, yaitu diro. Sekarang saya dan Ama udah di dapur dan kita mau menyiapkan dulu bahan-bahannya.
Diro adalah salah satu menu khas yang banyak dirindukan oleh orang Gurung. Terdiri dari racikan beberapa jenis sayur dan bubur jagung khas sebagai sumber protein. Ahmad, this one take out. Cut. Oke. Untuk membuat semua bahan matang sempurna, kentang, iskus, dan diro dipotong dengan ukuran yang tepat. Oke. Wow. Ngepali. Ini barusan dimasukin bahan-bahannya tapi aromanya udah kecium sangat lezat. Nggak sabar nyobain hasil akhirnya kayak gimana nanti. Seperti India dan beberapa negara lain di Asia Selatan, Nepal memiliki menu masakan dengan karakter bumbu rempah yang khas. Jadi selain bahan-bahannya, ini rempah-rempahnya juga banyak banget. Ini yang membuat rasanya itu khas. Enough? Oke. Wah, more. Ini kayaknya semua rempahnya dimasukin deh. Enough? Masyarakat tradisional Nepal memiliki teknik dan alat memasak yang khas. Belanga atau panci dirancang khusus untuk membuat masakan matang dengan cita rasa yang nikmat. Wah, ini yang membuat agak kesulitan karena wajannya itu sangat berbeda dengan yang biasanya dipakai di Indo. Ini wajannya sangat kecil seperti untuk ambil air. Dekci atau panci yang dilengkapi gagang ini terbuat dari aluminium dan baja tahan karat. Memiliki beragam ukuran menyesuaikan kebutuhan dari jumlah masakan yang diolah. Bentuk wajan yang berbeda dengan biasanya di Indo itu emang sengaja dibikin bulat, kecil, dan ditutup karena masaknya itu pakai bara. Jadi ditutup itu supaya menjaga aromanya nggak tercampur sama asap-asap ini. Sampai kemana-mana. Panas maksimal yang dihasilkan dari bara api membuat masakan matang dalam waktu singkat. Selanjutnya jinten, kapulaga, cengkeh, dan beberapa rempah lain yang sudah berbentuk serbuk dimasukkan sebagai bumbu wajib. Ini bumbu-bumbunya semuanya udah tercampur rata, sekarang kita tutup dulu sambil nungguin supaya matangnya merata. Kurang dari 15 menit, semua bahan matang. Sekaligus telah berpadu dengan bumbu khas yang menggoda selera. Jadi ini lauknya udah selesai, selanjutnya kita akan masak diro. Berbeda dengan menu pertama, kali ini kami sedang bersiap untuk mengolah makanan pokok khas etnis Gurung. Untuk menu kedua kita akan bikin diro yang bahan utamanya itu dari tepung jagung. Nah, tepung jagung ini digiling secara tradisional menggunakan alat yang bernama jato, yang merupakan batu besar. Nah, jagung-jagungnya akan dihimpit di tengah-tengah dan digiling sampai lembut seperti ini. Teknik penggilingan jagung dengan alat tradisional menghasilkan tepung jagung yang lembut. Nah, sebelum bikin diro, ini kita pastikan dulu airnya sangat mendidih, sangat panas karena prosesnya cepat. Oke. Berbeda dengan memasak nasi, proses pembuatan diro sedikit lebih rumit. Jadi, untuk membuat diro ini, kita harus melawan rasa panas di tangan kita. Ini bikinnya itu mirip-mirip seperti bikin papeda. Pokoknya air mendidih harus sergap, langsung dimasukkan dan langsung diaduk non-stop. Selama proses memasak, kita tidak bisa tinggalkan sampai matang. Dengan api kecil, adonan tepung yang sudah larut dalam air panas harus terus diaduk sampai mengental dan membuat tekstur padat. Semakin berat tandanya udah mateng nih. Wow, ini kalau dilihat-lihat mirip-mirip sama mashed potato. Dan saya yakin ini pasti bakalan ngenyangin banget. Oke, kita sajikan dulu makanannya. Perjalanan saya di kaki pegunungan Himalaya terasa sangat spesial. Saya dapat menikmati keindahan alam sekaligus sambutan hangat dari warga lokal. Wah, akhirnya dironya jadi juga. Nah, ini dari platingnya aja udah cantik banget. Saya udah nggak sabar buat nyobain. Oke, ready. let's eat. Ready? Namaste, Nani. Namaste. तेरा काम है नानी Ready. बुरा तेरा खाना पड़े Wah, nih.
Gitu. Tradisi sambutan makan bersama adalah bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Gurung di Nepal. Hal ini merupakan cara untuk menunjukkan keramah tamahan dan penghormatan warga lokal terhadap tamu. Untuk dironya ini teksturnya itu sangat lembut dan rasanya itu nggak ada gimana-gimana kayak nasi. Jadi ini cocok sekali dipaduin sama kare dengan bumbu yang pekat. Kali ini saya mencoba beberapa menu masakan untuk pertama kalinya. Menjadi sebuah pengalaman berharga yang tak bisa saya lupa, termasuk tentang cita rasa masakan khas. Ini korela yang udah dipetik, diolah jadi seperti ini. Campuran dengan alu dan iskus. Alu dan iskus. Vegetable. Yummy. Untuk korelanya ini memberi rasa segar. Jadi kalau semuanya itu rasa bumbunya itu terlalu pekat, Chicken nah soup. ini bisa jadi penetralnya nih. Amma dan Baba begitu baik menyambut saya. Saya begitu beruntung diperbolehkan singgah sekaligus menikmati jamuan makan bersama. Keramahan menjadi identitas masyarakat etnis Gurung yang dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Hingga membuat siapapun yang datang ke sini merasa seperti pulang ke kampung halaman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di ketinggian 1.900 meter di atas laut, membuat desa ini memiliki akses jalan yang terjal. Medan berat seperti ini membuat daerah ini sulit terakses oleh jeep dan kendaraan roda 4 lainnya. Karena kendaraan umum tidak tersedia setiap hari, jadi biasanya warga setempat akan memaksimalkan kendaraan yang ada. Seperti Ama pada hari ini akan bergabung dengan saya untuk menaiki jeep yang sama-sama akan membawa kita ke kota. Untuk menuju ke kota Pokhara, kami lebih dulu harus berjalan kaki sejauh hampir 5 km. Tujuan kami adalah simpang jalan besar yang dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4. Ini di depan adalah kendaraan kita yang akan membawa ke kota. Akhirnya nyampe juga setelah jalan cukup jauh. Kita bisa istirahat di mobil. Meski begitu, tidak semua jenis kendaraan roda 4 bisa menjangkau tempat ini. Hanya jenis kendaraan off-road, ground clearance yang tinggi, dan kondisi mesin yang prima. Untuk di sini mau kendaraan umum maupun pribadi memang mayoritas menggunakan mobil 4x4. Ama kos ya. Wow. Namaste. Namaste. Wah, namaste. Oke. Bunga ini merupakan tradisi dari warga Pokhara. Biasanya digunakan untuk menyambut, seperti yang kali ini saya bersama Ama dan Gurung Dai akan melakukan perjalanan ke kota. Nah, bunga ini tuh menyimbolkan supaya selamat sampai tujuan. Oke? Yes. We go? Yeah. Let's go. Let's go. Take a seat please. Selanjutnya, perjalanan saya lanjutkan menuju kota Pokhara sebagai pintu gerbang menuju pegunungan Himalaya. Setelah ini, saya akan eksplor kota Pokhara sebagai surga belanja keperluan outdoor. 2000, right? Okay. This is mine now.